Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Masjid Anugerah Ilahi yang dianugerahi Allah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan betapa berbahayanya pasukan setan yang selalu mengintai kita. Salah satu pasukannya yang sudah saya sampaikan kemarin dipimpin oleh jenderal setan bernama Zalitun, panggilannya Atun. Sekarang saya tambahkan Bapak Ibu pasukan yang lain yang tidak kalah berbahayanya, yang siap membujuk manusia untuk selalu berbuat maksiat, adalah pasukan setan yang dipimpin oleh jenderal setan bernama Hafaf. Sinten Pak? Hafaf. Hafaf pekerjaannya banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah mengajak manusia untuk selalu bermaksiat. Bicara tentang maksiat, kita seringkali hanya terbayang zina, pacaran, yang seperti itu. Dolan teng Pakistan, pasar Kidul stasiun itu. Tidak cuma itu Bapak Ibu. Perkara apa saja yang melalaikan Allah, yang menselisihi Allah, ingkar kepada Allah, lupa kepada Allah, semuanya namanya perbuatan maksiat. Intinya itu nanti cabangnya banyak. Cabang dari perbuatan maksiat banyak. Itu adalah ulah tangan dari pasukan setan bernama Hafaf. Karena bermaksiat inilah maka nanti berkembang terus. Di antaranya pekerjaan yang paling menonjol sebagai cabang dari perbuatan maksiat adalah minum minuman keras, mabuk-mabukan, foya-foya dan sebagainya. Kenapa mabuk dilarang? Kan kata sebagian orang mabuk itu enak. Ya kata sebagian orang. Dan sebagian itu kan sedikit, kelihatan banyak karena kita sering membicarakannya, jadi kelihatan banyak. Yang pasti mabuk itu juga merupakan bagian dari melalaikan Allah. Awalnya lupa daratan, lupa sama Allah, dan lupa segalanya. Jalan menuju mabuk juga banyak, di antaranya minum minuman keras. Bapak Ibu kalau mau minum minuman keras cari yang halal-halal saja. Es batu misalnya, itu kan halal. Tetapi berbicara halal dan haram itu tidak cuma substansinya saja Bapak Ibu. Barangnya halal tapi bisa jadi haram. Kalau mendapatkannya dengan cara Spanyol, Sparonyolong, itu juga jadi haram. Walaupun halal. Beras nasi kan halal, bubur halal, takjilan halal. Ini nak rebutan, nanti gelut, sorong-sorongan, tarik-tarikan, nesu, nanti posane batal lah, jadi haram juga. Barangnya halal, tapi kalau makannya kebanyakan juga jadi haram Bapak Ibu. Sampai mabuk, sampai muntah-muntah jadi haram itu. Padahal barangnya halal.
Atau mungkin barangnya halal tapi nama-nama barangnya tidak disukai Nabi. Nabi kadang nggak suka dengan nama-nama yang memang Nabi nggak suka. Makanan kan sekarang banyak nama-namanya aneh-aneh. Es pocong, es gendruwo, es tuyul. Bahannya halal tapi nama-namanya tidak disukai Nabi. Nabi tidak suka nama seperti itu, walaupun laris dagangannya. Nabi sendiri sering mengganti nama-nama orang. Semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah lebih dari 20 orang diganti namanya oleh Nabi karena namanya tidak memberikan barokah. Jadi banyak orang-orang Madinah yang suka dengan Nabi, ketika punya anak minta tolong Nabi untuk diberikan nama, dan mereka senang diberikan nama oleh Nabi. Namanya bagus-bagus, penuh barokah. Tidak cuma nama anak. Madinah, Bapak Ibu, dulu namanya bukan Madinah, namanya Yasrib. Yasrib itu artinya virus. Kemarin baru melanda negeri kita virus corona, itu namanya Yasrib. Karena dulu kota Yasrib selalu dilanda musibah bernama virus. Nah, Nabi hijrah sampai di Madinah, ganti namanya menjadi Madinah. Sekarang terbebas dari virus, bahkan diberi nama Madinatul Munawwarah. Nah, maka Bapak Ibu, dalam segala hal kita mencari barokah Allah yang benar-benar halal. Termasuk minum-minuman keras, Bapak Ibu. Nabi melaknat 10 golongan yang terlibat minum minuman keras, mulai dari produsennya, pabriknya, distributornya, yang membeli sing ngebosi walaupun tidak minum yang ngebosi kono tuku kayak kena. Apalagi yang minum jelas tidak minum tapi ikut gerombol-gerombol, memegangkan botol, ngilingkan ke gelas, memegangkan gelasnya, sampai yang nonton saja Bapak Ibu kena laknat gara-gara minum minuman keras. Maka Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita lihat majelis minum minuman keras misalnya, dong ngombe-ngombe, tinggalkan saja. Syukur sih wani ngomongi, nek aku mboten wani Bu, anda malah dikepruk remu. Saya tuh pernah pulang jam 2 malam bare pengajian nengat omah kula Bu, gelar ploso mubeng tak etung wong 20 ana kok. Sugone yang minum minuman keras, botol siji nggawa 20. Apa ya ngapunten cangkeme ora rusak apa niku barengan. Gendul siji, gelas siji nggo barengan 20. Ngarep omah kula Bu, aku lho nyobi ngandani karang kula sekretaris RW, rame niku. Dadi rapat barang, iya laris sawengi angkringane iso payu yongkrat to niku. Nganti nganggo santet guna-guna, wah carane ngene medeni iki. Yaitu gara-gara minum-minuman keras seperti itu, lupa segalanya, lupa daratan, lupa sama Allah. Semuanya dilaknat gara-gara minum minuman keras. Maka Nabi mengharamkan, tidak cuma mengharamkan saja, melarang orang yang minum minuman keras ke masjid selama 40 hari sampai baunya hilang. Kenapa 40 hari? Karena biasanya akan hilang setelah 40 hari. Kalau belum 40 hari belum hilang, kurasi dino ngombe meneh, mundur meneh 40 hari. Ketoke nek zaman saiki Bu, wong ora entuk masjid malah seneng banget ya. Wah, malah aneh. Tapi di zaman Nabi memalukan, merasa terisolir kalau tidak ke masjid. Jadi dulu banyak orang taubat karena terisolir, konangan minum minuman keras. Nek zaman saya ketoke malah bangga itu, orang yang masjid malah beneran. Naudzubillah min dzalik. Itu minum minuman keras dan sejenisnya. Ngapunten nggih, ngapunten niki, mohon maaf saya hanya menyampaikan saja, tidak ngandani, tidak nyindir, tidak mengharamkan yang namanya rokok. Ngapunten niki, saya tidak berani mengharamkan karena saya bukan nabi, dan saya setahu saya rokok itu hukumnya makruh. Makruh itu kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ajeng milih pundi Pak? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan malah berdosa. Nek kula kon milihnya meninggalkan karena dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan berdosa niku makruh. Setahu saya itu. Maka saya tidak berani mengharamkan.
Bahkan ada yang mengatakan makruh itu sama dengan subhat, ya, samar-samar, ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu, kalau subhat, lebih baik ditinggalkan. Itu yang namanya rokok. Kalau sejarahnya Bapak Ibu, di dalam satu kitab dulu ceritanya ketika Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, bersamaan dengan itu pula Allah juga turunkan iblis. Berdua semuanya diturunkan gara-gara terjadi pertikaian. Iblis menghasut Adam, Adam juga tergoda, diturunkan ke bumi. Adam bertaubat, taubatnya diterima Allah. Iblis malah menantang Allah. Iblis diturunkan, lari ke bumi sampai terkencing-kencing. Kencing-kencingnya tumbuh menjadi tanaman. Yang tanaman itu sekarang menjadi bahan untuk membuat rokok. Jadi kalau orang minum rokok, sama saja minum pipisnya iblis. Itu di dalam salah satu kitab diceritakan begitu, sejarahnya rokok begitu. Maka ketika ada sidang iblis, ada yang usul, kita goda manusia. Pimpinan iblis mengatakan, nggak usah digoda, mereka sudah menjadi pasukan kita. Tuh lihat saja, mereka pada ngerokok itu, pada minum pipisnya kita. Itu kata iblis di dalam salah satu kitab. Monggo percaya nopo mboten silakan. Bapak Ibu, kasih ngomong betul nggih. Saya pribadi, keluarga saya, untuk menyelamatkan saya dan anak-anak saya, nggak apa-apa nggih kalau saya mengharamkan rokok. Untuk saya sendiri, saya tidak cerita kemana-mana, rokok haram, tidak. Tapi untuk diri saya, untuk anak saya, keluarga saya mengharamkan rokok. Alhamdulillah saya tidak merokok, anak-anak saya tidak merokok, mantu-mantu saya juga tidak merokok. Bahkan anak-anak saya yang dulu saya pesan kepada anak saya, sekarang anak saya pesan kepada saya, ayah nggak boleh ngerokok. Wah, senang saya anak saya melarang seperti itu. Alhamdulillah anak saya kan ahli kimia. Jadi tahu bahannya rokok, lebih dari 50 racun ada di dalam satu batang rokok. Wah, pinter anak saya jadi senang. Dan bisa memilih mantu. Nggak milih pasangan yang merokok, itu anak saya. Nggih, mboten samiri, mboten sairi, monggo cari sendiri nggih. Ini mohon maaf, ini untuk membentengi keluarga saya sendiri melarang merokok. Karena dampaknya Bapak Ibu luar binasa. Saya punya murid Bapak Ibu, tadinya saya nggak ngurusi karena memang saya nggak ngajar, saya juga bukan wali kelas. Tapi murid ini membawa masalah sampai ke ruang guru, di sidang banyak guru ngeyel. Apa perkaranya? Merokok. Disenani gurunya malah balas, kamu kok merokok? Dia bilangnya, apa-apa saja merokok. Ayo, kalah gurunya, karena gurunya juga merokok. Kalah semua, tinggal saya penasaran, saya kaya ngopo sih? Wah ya, sini nak ngobrol-ngobrol sama bapak. Kamu sudah berapa lama merokok? 1 tahun Pak. Ya, yang konangan. Kan sekolahnya di sini baru konangan, dulunya nggak tahu sekolah di mana, nggak konangan. Ya berhitung sama saya, berapa satu batang rokok? Waktu itu 1000, nggak tahu sekarang berapa. Orang menjawab, berarti batang rokok. Sehari kamu berapa kali ngerokoknya? 5 Pak, kalau pagi. Siang sama, sore sama, malam sama, 20 batang rokok. Berarti kalau satu batang rokok 20.000 niko sedino. Nek seminggu pinten? Kalikan 7, 140. Nek sebulan berapa? Nek setahun berapa? Coba ditotal berapa juta? Ketemu sekitar 5 juta hanya untuk merokok. Wes, lihat catatan keuanganmu. Kamu sudah 1 tahun nunggak belum bayar sekolah, kurang berapa? 2 juta. Ditagih ora iso ambil rapot mergo nunggak 2 juta. Nek kowe orang rokok sudah lunas itu. Bayar sekolah lunas, nggak ditagih, nggak bikin masalah. Cobalah berhenti. Caranya Pak, dialihkan. Sodako, insya Allah banyak orang sembuh merokok karena sodako. Kamu itu, saya bilang sama murid saya nih, foto kalian jenengan, kamu itu tidak adil, tidak jujur.
Sekarang saya tanya, kamu sholat enggak? Sholat Pak, bagus. Jumatan enggak? Jumatan Pak, bagus. Pas Jumatan kamu infak enggak? Infak Pak, berapa? 1.000. Setiap Jumat infak 1.000. Sebulan Jumatan berapa kali? Misalnya 5 kali, berarti 5.000. Kamu infak sebulan 5.000, merokok sebulan berapa? Ayo 140.000 kali 4. Sama-sama ya. 500.000 lebih untuk merokok, 500.000 untuk infak 5.000. Adil mboten? Mboten. Infak yang jelas-jelas mendatangkan kebaikan, pahalanya surga cuma 5.000. Merokok yang tahu benar dampak negatifnya berani mengeluarkan 500.000. Kamu nggak adil nak. Coba dibalik. Infaknya yang 500.000, merokoknya 5.000. Wani ora wani Pak, ya wis ora bakalan mari. Nek pengen mari diwale. Angel Pak lambene iki wis. Ya dicoba ganti permen dulu. Ya, nyicil ganti permen dulu. Nanti masih pahit ya dikit-dikit kurangi. Mungkin nggak bisa dadak nih. Contoh lagi Bapak Ibu, ketika saya duduk di angkringan ketemu dengan seorang Cina. Usianya 40 tahun, mlakune diseret, sikile diperban, mergo jempole bar kepadu ngucur darahnya. Saya tanya, namanya penyakit apa Pak? Dia bilang, kata dokter saya itu nama penyakitnya sama dengan nama panganan, jenenge burger. Pernah dengar? Baru aja tadi dengar. Nama penyakitnya burger kayak panganan. Lah sebabnya apa? Ini ceritanya Bapak Ibu. Jadi ketika jalan ke padu, jempolnya ngucur, keluar darah, darahnya diambut mambune rokok. Coba Bapak Ibu. Padahal ngerokoknya dari mulut, ning kok jempolnya ngucur, sikile gede mambu rokok. Kan berarti luar biasa toh. Kudune kan mboten mambu rokok, wong sing ngerokok nganggo mulut apa ngerokok ngejempol apa? Ning mambu rokok. Yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, dia sudah berhenti merokok selama 20 tahun coba. Dia dulu memang pecandu rokok sejak usia 20 tahun. Sejak anak-anak ya, sejak SMP udah pada ngerokok. Kemudian berhenti sejak usia 20 tahun sampai 40 tahun, kan berarti udah berhenti 20 tahun. Kan mestinya kalau nggak ngerokok ya nggak bau ya, udah nggak ngerokok. Tapi darahnya yang dijempol lagi bukan di mulut, bau rokok. Ini luar biasa sekali betapa dahsyatnya yang namanya rokok. Itu Bapak Ibu, saya nggak berani mengharamkan, tapi hanya berani menceritakan. Silakan dipertimbangkan saja. Ibu-ibu yang mau cari mantu, sekali-kali coba syaratnya tambah 1, tidak merokok. Adik-adik, mas-mas, bapak yang mungkin masih merokok, ngapunten nggih, saya tidak melarang, tapi coba Bapak Ibu berhitung. Umurnya sudah berapa? 60 tahun misalnya, 50 tahun misalnya, 30 tahun misalnya, sudah berapa lama merokok? 20 tahun. Coba diganti, diwali, diimbangkan, berhenti 20 tahun, sakit mboten? Aduh, abot banget deh. Terima orang banget, terima orang rokok. Kadang ada orang prinsip seperti itu nggih. Ya belum apa-apa sudah pesimis ya nggak kuat. Ya, dicoba lah nggih. Mumpung bulan puasa, nyatanya kuat, ayo habis sahur sampai buka orang rokok. Ditambahi waktunya gitu. Ya Bapak Ibu, sampai di sini dulu nggih. Tentang bahaya merokok ini juga tidak lepas dari bujuk rayu setan bernama hafa. Oh, satu lagi Bapak Ibu, daripada lupa. Sejenisnya juga dengan rokok adalah macam-macam, narkoba, sabu-sabu, ganja, narkotin. Saya heran nih dengan anak-anak muda sekarang, kenapa suka dengan barang-barang seperti itu. Harganya mahal padahal 1 gramnya ada yang 2.000, 20.000, 200.000 hanya untuk fly, mabuk. Naudzubillah min dzalik. Dulu Bapak Ibu zaman saya kecil SD, kalau pengen mabuk Pak gratis. Kalau membayar paling cuma bayar 100 rupiah. Pengen mabuk loh Pak, numpak bis Mademburi, mabuk nih Pak. Murah, gratis ada. Kalau pengen gratis ngaten Pak.
ping 1000 tak jamin mabuk. Nah, yang penting mabuk toh, malah gratis niku. Gratis tiba ngenteni buka wis. Niku nek pengen mabuk kados ngoten, sekarang kok reko-reko nganggo barang larang regane artis-artis yang menjadi publik apa kae. Malah menjadi contoh yang sebaliknya. Mungkin kelebihan uang Bapak itu, itulah bahayanya. Maka perlu dialihkan ke amal sodako, insya Allah dapat menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Perkenalan lagi dengan salah satu setan yang bernama Hafaf. Kemarin Zalitun, sekarang Hafaf. Pun ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita masih bertemu akan saya kenalkan lagi. Jumlahnya banyak Bapak Ibu, minimal 15. Ada bukunya judulnya Talbis Setan. Dulu ada 5 macam setan, sekarang berkembang jadi 15. Berarti beranak terus nih. Matur nuwun atas perhatiannya, moga-moga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.